Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ITB fans semuanya, welcome back to my channel dan masih bersama gue Yaman tentunya. Oke guys, hari ini gue mau ngasih satu referensi atau rekomendasi aplikasi voice recorder atau perekam suara yang menurut gue simpel banget dan pastinya aksesibel juga buat screen reader user atau buat pengguna pembaca layar ya, atau buat kaum tunanetra lah ya. Bahasa simpelnya. Oke. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Terima kasih banyak juga buat kalian yang masih setia di channel ini. Mudah-mudahan apa yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat buat YTB fans semuanya. Dan buat YTB fans yang baru bergabung, selamat datang, welcome to my channel. Dan buat YTB fans yang belum subscribe, yuk monggo di subscribe dulu channelnya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang lebih positif lainnya. Oke. Aplikasi yang mau gue bahas kali ini adalah aplikasi HiQ MP3 Recorder. Ya, aplikasi ini cukup familiar banget, apalagi di kalangan blind user atau blind people ya. Orang-orang tunanetra ini familiar banget HiQ MP3 Recorder. Udah nggak asing lagi lah. Nah, aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store ya. Dan aplikasi HiQ MP3 Recorder ini ada dua versi free sama versi pro. Versi free itu yang gratisan, sedangkan yang versi pro itu yang berbayar. Tapi gue saranin download aja yang versi pro ya. Dulu sih harganya 19.000, tapi nggak tahu sekarang udah naik kali harganya gitu. Gue saranin download yang versi pro aja supaya semua fiturnya bisa digunakan dan batas waktu perekaman juga lebih lama ya. Soalnya kalau kita menggunakan versi free atau versi gratisan itu semuanya serba terbatas banget, gila itu ya. Serba terbatas banget gitu. Fitur nggak bisa 100% digunain. Ngerekam juga bentar banget, berapa detik atau berapa menit gitu, gue lupa. Tapi kalau kalian males bang gitu beli ya, gitu ya, males beli. Nah, di kolom deskripsi gue udah sediain link aplikasi HiQ MP3 Recorder ini yang versi pro nya gratis deh. Ini gue kasih gratis ya. Jadi buat yang mau silahkan comot aja tuh di deskripsi itu ya. Oke. Langsung aja kita menuju ke aplikasinya. Depan. Beranda Wanu. Bentar. Convert TXT to PDF. Convert TXT. Hai. Convert TXT. HiQ MP3 Recorder. Nah ini dia. HiQ MP3 Recorder. Daftar. Oh iya, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh blind people aja ya, tapi buat yang non tunanetra juga bisa gunain aplikasi ini, santai aja. Nah, untuk tampilan pertama aplikasi ini kayak gini. Buat yang bisa lihat tampilannya kayak gini. Nah, di sini gua kenalin dulu menu-menu yang ada di berandanya. Yang pertama ini daftar. Ini ada daftar. Daftar ini buat daftar rekaman, buat daftar apa ya, hasil rekaman kita lah ibaratnya gitu. Oke, kemudian kita geser ke kanan untuk pengguna pembaca layar. HiQ MP3 Recorder. Pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan atau setting MP3.
di sini ada MP3 atau MP3. Ini formatnya 128 kbps. 128 kbps. Ini bitrate. Bitrate itu kualitas perekamannya atau ukuran perekamannya. 0.0 desibel. Oke. Off. Pukul 12 malam. Rekam. Nah, di sini ada tombol rekam, Stop. Dinonaktifkan. ada tombol stop, Sisa disk 241 jam. dan nanti ketika kita merekam nanti ada tombol tambahan yaitu tombol istirahat tuh ada tuh. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pengaturan Rekam. untuk sama-sama belajar. Pukul 12 malam. Ya. Kita sama-sama belajar ngatur aplikasi ini. Off. 0. MP. Pengaturan. Oke, masuk pengaturan. Pengaturan. Navigasi naik. Nah, di sini ada sekitar 3 menu. Ini versi gua ya, versi settingan gua. Ini ada 3 menu yang harus kita atur. Yang pertama ada Perekaman. Nah, perekaman, kita masuk perekaman. Perekaman. Navigasi naik. Format M. Navigasi naik. Format MP3. Di sini ada menu format ya. Format ini bebas, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada format MP3, kemudian WAV, terus M4A, OGG sama FLAC atau percobaan. Silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian di sebelahnya ada Bitrate 128 kbps. Bitrate ini untuk yaitu tadi seperti yang gue bilang, kualitas perekaman atau ukuran perekaman. Penguatan 0.0 desibel. Penguatan ini fungsinya buat merekam jarak jauh. Jadi misalkan kita lagi di kelas atau lagi di mana gitu, yang dimana si pembicara itu jauh di depan kita. Nah, kita bisa gunain fitur ini, penguatan ini ya. Kita bisa gunain itu gitu. Kemudian di sebelah kanan ada Pilihan mic depan. Nah, di sini ada pilihan mic ya. Pilihan mic ini untuk ini aja sih, media perekaman aja udah gitu. Tapi di sini gue pilih mic depan aja di pengaturan default ya. Tapi kalau kalian punya mic eksternal bisa juga disambungin ke sini, atau ya intinya mau milih mic yang mana nanti bisa dieksplor sendirilah gitu. Oke, kemudian kita ke kanan. Stereo, pakai 2 mikrofon kalau tersedia. Stereo ini buat ngerekam stereo. Jadi misalkan kita punya mic eksternal nih ya, punya mic eksternal. Jadi ketika mic eksternal disambungin ke HP, dia juga si mic HP juga ikut ngerekam. Jadi misalkan kita ngomong pakai mic eksternal gitu kan, terus nanti si mic ini nih. Menguji. Rekaman tidak didukung pada perangkat ini. Kembali. Bentar, aduh. Rekaman. Stereo, pakai 2 mikrofon kalau tersedia. Nah, kita ngomong pakai mic eksternal, terus si mic HP kita juga ikut ngerekam suara-suara yang ada di luar gitu. Jadi bisa ngerekam dua arah lah gitu. Bahasa simpelnya gitu, bisa ngerekam dua arah. Jadi suara kita ngomong di mic eksternal ya, kita ngomong di mic eksternal, nanti mic HP ini buat ngerekam apa gitu. Ini cocok banget buat cover lagu, biasanya cocok nih gitu, atau buat ngerekam yang lainnya lah gitu. Jadi simpelnya gitu, stereo ini fungsinya buat ngerekam dua arah gitu. Lanjut. Lokasi penyimpanan rekaman, storage emulated _0 recordings. Lokasi penyimpanan ini buat ya ngatur penyimpanan. Jadi kita hasil rekaman kita itu mau disimpan di mana. Tapi ini gue biarin di
default aja, pengaturan default ya, di folder bawaannya, di folder recording. Tapi kalau pengen diatur lagi silahkan di explore aja sendiri gitu, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Sisa penyimpanan minimum, hentikan rekaman ketika sisa penyimpanan mencapai 1 GB. Sisa ini nih. Sisa penyimpanan minimum, hentikan rekaman ketika sisa penyimpanan mencapai 1 GB. Ya, hentikan rekaman ketika mencapai 1 GB. Sisa penyimpanan minimum. Jadi ini buat batasan ya, buat batasan. Jadi kalau kita ngerekam itu rekaman kita tuh akan berhenti di ukuran berapa gitu. Tapi gua saranin pilih yang 1 GB aja biar waktu perekaman juga lebih lama ya gitu. Ya sekarang di logika aja gitu loh, nggak ada kan orang yang ngerekam sampai ukurannya 1 GB, gila ngerekam apaan aja tuh kan gitu, ngerekam apaan aja tuh sampai 1 GB gitu. Jadi gua saranin 1 GB itu bukan gimana-gimana, tapi untuk memperpanjang waktu perekaman aja gitu loh. Tapi untuk selebihnya ya terserah lo gitu, terserah kalian semua kayak gimana enaknya. Tapi kalau gue jelas pilih yang 1 GB karena durasi recording jadi lebih lama gitu guys. Oke, kita next. Nah udah habis ternyata. Navigasi naik. Oke, kita kembali ya. Kembali. Pengaturan rekaman. Nah ini menu pertama udah kita atur ya, udah kita atur. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua yaitu Antar muka. Masuk ke sini. Antar muka, navigasi bahas ikon bahasa, ikuti bahasa perangkat. Bahasa ini sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau gua set ke bahasa, ikuti bahasa perangkat aja deh. Bahasa, ikuti bahasa perangkat. Nah, ikuti bahasa perangkat aja, jadi biar enak gitu. Tapi kalau pengen diatur sendiri boleh kok. Oke, lanjut. Ikon alternatif, pakai ikon dan pemberitahuan yang tidak jelas ketika merekam. Ini dimatiin aja. Jadi pas ngerekam tuh nggak ada notif-notif nggak jelas kan gitu. Ini dimatiin aja nggak apa-apa gitu, dimatiin aja ya. Oke, kita geser. Sembunyikan ikon notifikasi, tarik ke bawah drawer notifikasi untuk melihat status perekaman. Ini gue kurang begitu paham fungsinya buat apa, tapi ini dimatiin aja nggak apa-apa. Buat yang tahu menu ini fungsinya buat apa, coret-coret di bawah ya. Gue kurang paham nih sama menu ini nih. Sembunyikan ikon notifikasi, tarik ke bawah drawer notifikasi untuk melihat status perekaman. Nah itu gue kurang begitu paham tuh. Buat yang udah paham, coret-coret di bawah ya. Ini buat apa fungsinya? Sama-sama belajar lah ya kan gitu. Oke, lanjut. Rekam cepat, mulai perekaman melalui notifikasi. Rekam cepat ini terserah mau diaktifin atau enggak, selera masing-masing. Mulai otomatis, langsung mulai merekam saat aplikasi dibuka. Langsung merekam saat aplikasi dibuka, ini juga selera masing-masing. Tapi kalau gue matiin aja. Tanyakan nama ketika menyetop rekaman. Ini juga selera. Kalau gue ini gue aktifin karena mempermudah untuk editing nama ya gitu. Tapi kalau mau dimatiin juga nggak apa-apa, selera masing-masing lah. Tampilkan sisa ruang dalam durasi. Tampilkan sisa ruang dalam, gue juga kurang paham fungsinya buat apa. Cuekin aja udah. Buat yang tahu, boleh coret-coret di bawah. Kita belajar bareng. Putar sekali, tekan salah satu rekaman untuk memutarnya. Tekan tahan untuk pilihan lainnya. Ini cuekin aja, gue juga nggak tahu fungsinya buat apa. Pertahankan orientasi tegak, jangan rotasi layar walaupun perangkat diputar. Nah ini cuekin aja. Oke, udah habis, kita kembali. Pengaturan antar muka. Nah ini sekarang kita ke menu ketiga. Dropbox. Pemecahan masalah. Bantuan dan app. Pentak. Pemecahan masalah. Nah, menu yang ketiga ini pemecahan masalah. Kita masuk ke sini. Pemecahan masalah. Layar selalu menyala, jangan biarkan layar menyala. Ini selera masing-masing mau diaktifin atau enggak. Rekam ketika menelepon. Ini juga selera masing-masing, rekam ketika menelpon. Ukuran buffer. Sample rate. Sample rate ini diekspor aja, gue juga nggak begitu paham sih musuhnya. Tampilkan durasi, perbarui terus durasi perekaman. Tambahkan rekam. Tampilkan durasi, perbarui terus durasi perekaman yang ditampilkan di notifikasi. Nah ini terserah mau diaktifin atau enggak.
Tapi kalau gue matiin aja. Tambahkan rekaman ke pustaka. Masukkan rekaman dalam pustaka media sistem. Ini juga selera masing-masing. Tambahkan rekaman ke pustaka. Tambahkan rekaman ke pustaka. Kirim informasi perangkat. Kirim email ke pengembang untuk memperbaiki aplikasi. Ini juga selera masing-masing. Fitur percobaan. Fitur percobaan udah habis. Kembali. Dah. Pengaturan. Pemecahan masalah. Mungkin itu aja ya untuk untuk konten kali ini. Ini nyebutnya apa ya, tutorial atau apa ya, dibilang tutorial juga bukan ya. Mungkin untuk sharing ya, mungkin sekian untuk sharing kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam konten ini, dalam video ini. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang belibet atau yang muter-muter ya, karena gua ngerekam ini juga spontan aja langsung, jadi gua nggak di konsep gitu. Oke. Sekian dari gua dan sekian untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konten yang bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada yang kurang jelas boleh coret-coret di bawah. Oke. Sekian dari gua. See you next time on the next content, and Yaman 20 box out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.